Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Suda. Kami di sini dari kelompok Mimi Market ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu artikel atau jurnal yang berjudul Transformasi Dapur Mimi ke Era Digital. Nikmati kemudahan order makanan di website terbaru Mimi Market. Disusun oleh Aurelia Rizky, Sinta Rahma Yulianti, Imelda Mareta Putri, Veronica Andiani Putri. Kami dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dianuswantoro, Kota Kediri. Awal yang akan saya bacakan yaitu pada kata kunci, yaitu ada e-commerce, Mimi Market, transformasi digital, usaha kecil dan menengah, pengembangan perangkat lunak. Oke, di sini saya akan membacakan abstraknya. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan aplikasi e-commerce bernama Mimi Market yang bertujuan untuk memperluas pasar produk makanan dapur Mimi dan mempermudah transaksi bagi konsumen. Alasan utama pemilihan topik ini adalah untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja dan memperluas jangkauan pemasaran yang awalnya hanya melalui 2 aplikasi saja, yaitu melalui WhatsApp dan Instagram. Metode penelitian yang digunakan adalah pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan waterfall. Dimulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Analisis kebutuhan melibatkan identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, sedangkan desain sistem mencakup pembuatan use case, diagram, dan diagram lainnya. Implementasi dilakukan dengan membangun website menggunakan teknologi web modern, diikuti oleh pengujian sistem untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mimi Market dapat memfasilitasi proses pendaftaran pengguna, pemesanan produk, dan pembayaran secara online. Sistem ini juga memungkinkan admin untuk mengelola katalog produk, data pelanggan, dan laporan penjualan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Mimi Market berhasil meningkatkan efisiensi operasional dapur Mimi dan memperluas jangkauan pasarnya. Pentingnya hasil ini terletak pada kemampuan sistem untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pembelian dan bagi admin dalam mengelola operasional bisnis secara lebih efektif. Kemudian, pada pendahuluan, dalam era digital saat ini, e-commerce telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Dapur Mimi sebagai salah satu usaha kuliner mengalami kendala yang memperluas pasar dan mengelola pesanan secara efisien. Keterbatasan ini mendorong pengembangan aplikasi e-commerce yang diberi nama Mimi Market, dan penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan aplikasi e-commerce, yaitu yang kami buat yaitu Mimi Market, yang bertujuan untuk memperluas pasar produk makanan dapur Mimi dan mempermudah transaksi bagi konsumen. Alasan utama pemilihan topik ini adalah untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja dan memperluas jangkauan pasar atau jangkauan pemasaran yang awalnya hanya melalui WhatsApp dan Instagram. Lalu, ada beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan pentingnya digitalisasi dalam sektor kuliner. Menurut studi yang dilakukan oleh Ahmad et al. Pada tahun 2020, digitalisasi mampu meningkatkan daya saing usaha kecil dengan mempermudah akses pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Penelitian lain oleh Sari et al. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penggunaan platform e-commerce dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 30%. Hasil penelitian ini menjadi dasar pengembangan Mimi Market sebagai solusi untuk dapur Mimi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mimimarket dapat memfasilitasi proses pendaftaran pengguna, pemesanan produk, dan pembayaran secara online. Sistem ini juga memungkinkan admin untuk mengelola katalog, data pelanggan, dan laporan penjualan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Mimimarket berhasil meningkatkan efisiensi operasional Dapur Mimi dan memperluas jangkauan pasarnya. Pentingnya hasil ini terletak pada kemampuan sistem untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pembelian dan bagi admin dalam mengelola operasional bisnis secara lebih efektif. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah pengembangan aplikasi e-commerce yang mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar dari Dapur Mimi. Dan hasil ini sangat penting dalam meningkatkan daya saing bisnis dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua ada metode. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan aplikasi e-commerce bernama Mimimarket yang bertujuan untuk memperluas pasar produk dari Dapur Mimi dan juga mempermudah transaksi bagi konsumen. Alasan utama pemilihan topik ini untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja dan memperluas jangkauan pemasarannya. Pada metode penelitian yang digunakan adalah pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan waterfall. Pendekatan ini dipilih karena memberikan alur kerja yang terstruktur dan jelas dalam setiap tahapannya. Metode penelitian ini meliputi beberapa tahap utama, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Berikut untuk pemaparannya. 1. Yaitu ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan wawancara dan observasi terhadap proses bisnis yang berjalan di Dapur Mimi. Hasil dari analisis kebutuhan ini berupa daftar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem Mimimarket. 1. Yaitu melakukan wawancara yang mendalam dengan pemiliknya. Yang kedua, menganalisis data penjualan dan perilaku pelanggan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam menerapkan strategi digital. Yang ketiga, yaitu mengkaji website kompetitor untuk mempelajari praktik terbaik dan tren industri. Lalu yang kedua ada desain arsitektur website, yaitu merancang arsitektur informasi website yang jelas dan mudah dinavigasi, memastikan pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka cari, mengembangkan desain website yang menarik dan responsif sesuai dengan brand identity Dapur Mimi dan target audience, memastikan website kompatibel dengan berbagai perangkat termasuk desktop, tablet, dan smartphone. Implementasi website, yaitu yang ketiga ada implementasi website. Dengan membangun website menggunakan platform e-commerce yang stabil dan mudah digunakan, mengembangkan fitur website yang lengkap, termasuk menu online, sistem pemesanan, keranjang belanja, dan pembayaran online. Mengintegrasikan website dengan sistem pengelolaan pesanan Dapur Mimi untuk memastikan kelancaran proses pemesanan dan pengiriman. Yang keempat, ada pengujian dan evaluasi. Melakukan pengujian website secara menyeluruh untuk memastikan fungsionalitas dan kompatibilitas, mendapatkan umpan balik dari pengguna melalui survei dan pengujian usability untuk meningkatkan pengalaman pengguna, melakukan analisa data pada website untuk memantau kinerja dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir ada strategi promosi, yaitu dengan mengembangkan strategi promosi website yang efektif untuk meningkatkan awareness dan traffic, memanfaatkan media sosial, email marketing, dan iklan online untuk menjangkau target audience, berkolaborasi dengan influencer dan blogger untuk mempromosikan website dan produk Dapur Mimi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta.
Desain UI website Mimimarket terdiri dari halaman login, terdapat username, password, dan nomor WhatsApp agar pengguna mudah mengakses akun. 2. Halaman produk, terdapat gambar, nama, dan harga produk untuk melakukan checkout. Ketiga, halaman checkout, terdapat informasi penerima, alamat penerima, dan informasi barang yang akan di-checkout. Yang keempat, halaman add, update, delete produk, terdapat nama produk, deskripsi, kategori, SKU, stok, harga, dan tag untuk memudahkan pengguna mengelola produk. Kemudian, use case diagram. Mimimarket menunjukkan interaksi antara pengguna, owner, admin, user, kurir, bank, dan sistem. Owner dan admin bisa login, cek data produk, dan mengelola produk dan mengolah laporan penjualan. User bisa login, menambah barang ke keranjang, melakukan pemesanan, dan transfer pembayaran. Kurir bertugas mengirim barang, sedangkan bank memverifikasi pembayaran. Kemudian, activity diagram login menunjukkan proses login dan registrasi pengguna. Pengguna bisa memilih untuk login atau registrasi. Jika memilih login, mereka memasukkan username dan password yang kemudian divalidasi oleh sistem. Jika valid, proses selesai. Jika tidak, pengguna diminta menginput ulang. Jika memilih registrasi, pengguna memasukkan data baru yang kemudian disimpan di database oleh sistem. Setelah data valid, kemudian proses selesai. Selanjutnya, activity diagram cek data menunjukkan pengecekan data produk oleh pemilik. Pemilik login dan sistem memverifikasi identitas. Setelah itu, pemilik memilih menu produk dan opsi cek data produk. Pemilik memasukkan parameter pencarian yang divalidasi oleh sistem. Sistem kemudian memproses dan menampilkan hasil pencarian. Pemilik mereview data produk dan kemudian logout. Selanjutnya, activity diagram add, update, delete menunjukkan alur pengelolaan data produk oleh admin. Admin login, sistem memverifikasi identitas, lalu admin memilih menu produk dan tindakan add, update, delete. Admin memasukkan data produk dan yang divalidasi oleh sistem. Sistem memproses permintaan dan mengkonfirmasi tindakan ke admin. Terakhir, admin logout. Selanjutnya, activity diagram mengolah laporan penjualan. Menunjukkan proses cek data produk antara pemilik sistem dan sistem. Pemilik login, sistem memverifikasi identitas. Setelah berhasil, pemilik memilih menu produk dan opsi cek data produk. Pemilik memasukkan parameter pencarian dan mengirim permintaan. Sistem memvalidasi dan memproses pencarian, lalu menampilkan hasilnya. Pemilik mereview data dan logout. Selanjutnya, activity diagram menambah barang. Pengguna mengunjungi website, login, mencari produk, memilih produk, dan menambahkannya ke keranjang. Sistem kemudian memperbarui keranjang dan menampilkan notifikasi bahwa produk telah ditambahkan. Selanjutnya, activity diagram pemesanan menunjukkan proses pemesanan produk. Pengguna login memilih produk, menambahkannya ke keranjang, lalu check out. Setelah memilih pembayaran dan ekspedisi, pengguna mengonfirmasi pesanan. Sistem mengirim notifikasi pesanan ke admin. Selanjutnya, activity diagram pembayaran menunjukkan proses konfirmasi pembayaran. User mengunjungi website, masuk ke menu akun saya, dan memilih konfirmasi pembayaran. Setelah mengisi form dan mengunggah bukti transfer, user menekan submit. Sistem mengirim notifikasi ke admin dan kemudian memverifikasi pembayaran. Setelah verifikasi, admin memperbarui status pembayaran menjadi sukses. Selanjutnya akan dibacakan oleh Imelda. Lalu activity diagram verifikasi pembayaran. Admin akan melakukan pilih menu konfirmasi pembayaran, lalu cek bukti pembayaran, lalu akan mengirim ke sistem kirim info pembayaran, lalu akan melakukan verifikasi pembayaran oleh bank,
Apabila pembayaran tidak terverifikasi, maka sistem akan mengirim notifikasi pesanan dibatalkan kepada user, dan di mana user akan menerima notifikasi pesanan dibatalkan. Lalu, sistem akan melakukan pembayaran tidak sesuai. Lalu setelah itu, sistem akan menunjukkan ke admin bahwa pesanan telah dibatalkan. Lalu, apabila pembayaran sudah terverifikasi, maka sistem akan memberitahu admin bahwa notifikasi pembayaran pesanan sudah berhasil. Lalu sistem akan melakukan kirim notifikasi pesanan diterima ke user. Lalu user menerima notifikasi pesanan diterima. Yang setelah itu akan mengarah ke sistem bahwa pembayaran sesuai. Lalu activity diagram pengiriman. Admin login lalu menyiapkan barang, lalu mengirimkan barang, lalu sistem melakukan kirim permintaan ke kurir, lalu kurir menerima pesanan dan akan mendapatkan resi. Lalu resi akan dikirim ke sistem dan sistem akan mengirim resi ke admin. Setelah admin mendapatkan resi, admin memilih menu pesanan, lalu input resi, dan ubah status pesanan. Dan admin akan memilih tombol update ke sistem dan akan mengirim notifikasi pesanan dikirim. Lalu user akan menerima notifikasi pesanan dikirim. Lalu activity diagram logout. User yang memilih logout lalu akan melakukan kirim permintaan logout ke sistem. Lalu sistem akan memproses permintaan logout. Setelah itu, sistem akan menampilkan pesan logout sukses dan user akan mendapatkan pesan bahwa logout sukses. Sequence diagram login. User atau admin atau owner akan melakukan isi ID dan password di halaman login. Lalu halaman login akan mengirimkan ID dan password ke sistem. Lalu sistem akan melakukan cek ID dan password ke database. Lalu database melakukan validasi. Apabila ID dan password salah, maka database akan mengirimkan pesan ke sistem. Lalu sistem akan mengirimkan pesan ke halaman login bahwa ID dan password salah. Halaman login akan mengirimkan pesan ID dan password salah ke user atau admin atau owner. Apabila ID dan password benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama, yang dimana halaman utama tersebut akan ditampilkan ke user atau admin atau owner. Lalu sequence diagram pengiriman barang. Kurir melakukan pemilihan pesan di daftar pesanan. Lalu setelah itu mengambil pesanan yang kemudian akan diproses. Setelah diproses, maka status pesanan akan berubah menerima pesanan. Lalu pesanan akan diterima kurir yang selanjutnya akan menampilkan pesanan di antar kurir kepada kurir. Sequence diagram pembayaran. User melakukan pembayaran ke payment gateway yang selanjutnya payment gateway akan mengirimkan detail pembayaran ke bank. Lalu setelah bank melakukan verifikasi pembayaran, maka payment gateway akan mengirimkan verifikasi pembayaran ke user. Sequence diagram logout. User atau admin atau owner akan mengirimkan request logout ke sistem. Lalu sistem akan melakukan hapus session dari server. Lalu server akan melakukan konfirmasi hapus session. Lalu sistem akan mengirimkan pesan bahwa logout berhasil. Sequence diagram tambah barang. User akan melakukan klik tambah ke keranjang di halaman produk. Lalu halaman produk akan request menambah item ke keranjang pada sistem. Lalu sistem akan menambahkan item ke keranjang. Lalu halaman produk akan mengirimkan pesan item ditambahkan ke keranjang kepada user. Lalu user melakukan klik lakukan pemesanan pada halaman pesanan. Nah, di mana halaman pesanan akan melakukan request pesanan ke sistem. Lalu sistem akan memberikan pesan bahwa pesanan dibuat, yang di mana nanti akan meminta input alamat dari user. Setelah user masukkan alamat pengiriman, maka pesan pemesanan berhasil dibuat akan dikirim ke user. Sequence diagram transfer. Admin akan mengirimkan detail nominal pembayaran ke user. Lalu user akan melakukan pembayaran ke payment gateway. Lalu payment gateway akan mengirimkan detail pembayaran ke bank. Setelah bank melakukan pembayaran verifikasi,
pembayaran diverifikasi, maka payment gateway akan mengirimkan verifikasi pembayaran ke user. Lalu user akan mengirimkan verifikasi pembayaran ke admin. Sequence diagram cek data. Owner akan melakukan klik cek data pada dashboard. Lalu dashboard akan melakukan request cek data produk ke sistem. Lalu sistem akan melakukan query read data produk pada database. Lalu database mengirimkan data produk ke sistem. Sistem akan menampilkan data produk ke dashboard, dan dashboard akan menampilkan data produk. Sequence diagram add produk. Admin akan melakukan klik add produk pada halaman admin. Halaman admin akan mengirim perintah add produk ke sistem. Lalu sistem melakukan update produk pada database. Lalu setelah itu database akan mengirimkan pesan bahwa produk diperbarui. Lalu sistem juga akan menekan pesan bahwa produk diperbarui. Halaman admin akan menekan pesan bahwa produk berhasil diperbarui. Sequence diagram update produk. Admin melakukan klik update produk pada halaman admin. Lalu halaman admin akan mengirim perintah update produk ke sistem. Lalu sistem menampilkan data produk ke database. Database akan mengirim pesan bahwa produk ditambahkan ke sistem, lalu ke halaman admin. Setelah itu, halaman admin akan mengirimkan pesan produk berhasil ditambahkan kepada admin. Sequence diagram delete produk. Admin akan melakukan klik delete produk di halaman admin. Nah, setelah itu, halaman admin akan mengirim perintah delete produk ke sistem. Lalu sistem akan melakukan delete produk di database. Database akan mengirimkan pesan bahwa produk telah dihapus ke sistem. Begitu juga dengan sistem ke halaman admin. Lalu halaman admin akan mengirimkan pesan bahwa produk berhasil dihapus ke admin. Sequence diagram laporan. Admin akan melakukan klik laporan di halaman admin. Halaman admin akan melakukan request laporan penjualan ke sistem. Lalu sistem mengambil laporan penjualan dari database. Lalu database melakukan generate laporan penjualan yang akan ditampilkan ke sistem. Lalu sistem mengirimkan laporan penjualan di halaman admin. Lalu halaman admin akan menunjukkan laporan penjualan. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Veronica. Ketiga, pembahasan hasil penelitian ini menganalisis efektivitas website minimarket dalam meningkatkan penjualan dan menjangkau pelanggan baru bagi dapur mimi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website minimarket efektif dalam meningkatkan penjualan dan menjangkau pelanggan baru. Terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pesanan online dibandingkan periode sebelum website diluncurkan. Website ini juga berhasil menjangkau pelanggan baru dari berbagai wilayah. Survei menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas dan dengan kemudahan penggunaan website dan kualitas layanan. Beberapa faktor berkontribusi terhadap efektivitas website minimarket meliputi desain yang menarik dan mudah digunakan, fitur yang lengkap, serta strategi promosi yang efektif. Website ini memiliki desain modern dan intuitif, menyediakan menu informatif, sistem pembayaran aman, dan layanan pelacakan pesanan. Dapur Mimi juga menggunakan media sosial dan iklan online untuk meningkatkan kesadaran pesanan. Dapur Mimi juga menggunakan website dan iklan online untuk meningkatkan kesadaran. Transformasi digital melalui website minimarket telah memberikan dampak positif seperti peningkatan pendapatan, meningkatkan brand awareness, dan efektivitas website ini membantu Dapur Mimi dalam mengelola pesanan dan berkomunikasi dengan pelanggan yang lebih efisien. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan website minimarket berhasil meningkatkan efektivitas operasional dan jangkauan pasar Dapur Mimi, memberikan kemudahan bagi pelanggan, meningkatkan kepuasan mereka, serta berdampak positif terhadap pendapatan dan brand awareness Dapur Mimi. Kemudian ada grafik peningkatan pesanan. Kemudian ada aspek
tingkat kepuasan pelanggan, kemudahan pengguna, desain website, kecepatan akses, keamanan pembayaran, fitur pelacakan pemesanan, informasi produk, dan layanan pelanggan. Yang keempat, ada kesimpulan. Transformasi dapur Mimi di era digital melalui website Mimi Market terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan dan menjangkau pelanggan baru. Website Mimi Market yang telah memberikan banyak manfaat bagi dapur Mimi, termasuk peningkatan pendapatan, brand awareness, dan efisien operasional. Meningkatkan jumlah pemesanan online telah berdampak positif pada pendapatan dapur Mimi. Sementara website Mimi Market telah membantu meningkatkan brand awareness di kalangan masyarakat. Selain itu, penggunaan website telah memudahkan dapur Mimi dalam mengelola pesanan dan berkomunikasi dengan pelanggan secara efisien. Beberapa kelebihan website dapur Mimi adalah desain yang menarik dan mudah digunakan, fitur yang lengkap, serta strategi promosi yang efektif. Desain modern dan inovatif membuat pelanggan merasa nyaman saat menggunakan website. Sementara fitur-fitur seperti informatif, sistem pembayaran aman, dan layanan pelacakan pesanan meningkatkan pengalaman pengguna. Strategi promosi yang efektif, termasuk melalui media sosial dan iklan online, juga berkontribusi pada keberhasilan website ini. Namun, website Mimi Market juga memiliki beberapa kekurangan. Website ini masih tergolong baru dan belum banyak dikenal orang oleh masyarakat. Selain itu, website belum memiliki fitur pembayaran online dan sistem pengiriman barang sendiri. Untuk mengatasi kekurangan ini, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain adalah melakukan promosi melalui media sosial dan platform online lainnya, menambahkan fitur pembayaran online, membangun sistem pengiriman barang pelanggan untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka, serta melakukan optimasi website untuk meningkatkan peringkat di mesin pencarian. Secara keseluruhan, pengembangan website Mimi Market berhasil meningkatkan efektivitas operasional dan jangkauan pasar dapur Mimi, memberikan kemudahan bagi pelanggan, meningkatkan kepuasan mereka, serta berdampak positif terhadap pendapatan dan brand awareness dapur Mimi. Baik, itu sekian dari presentasi kami. Tetapi ada beberapa yang kami belum isi, yaitu pada penulisan citasi ini pada 2.3 dan pada atas ini belum mengetahui jurnal apa yang kita buat. Jadi dari sini kami juga ingin bertanya kepada Pak Suda. Kami juga masih kurang mengerti mengenai itu tadi. Baik, sekian dari kami. Apabila ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.